Bu Nuria. Waalaikumsalam Bu Isfa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Nuria gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat juga. Tapi rada galau nih Bu saya. Iya ya, tadi Bu Nuria sempat WA nih, pengen ngajak ngobrol ya kan? Mau ngobrol apa nih hari ini kita? Mau cerita tentang masalah yang saya hadapi di kelas Bu. Masalah di kelas ya, masalah guru gitu kan? Iya, Tujuan kita hari ini nih, kita arahnya mau kemana nih? Setelah kita ngobrol hari ini tuh, Bu Nuria pengennya apa? saya berharapnya setelah ngobrol sama Ibu, bercakap-cakap sama Ibu, saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Gitu. Emang masalahnya apa sih yang Bu Nuria hadapi di sekolah? Kayaknya kok lumayan berat ini ya, sampai galau banget ini. Coba-coba cerita. Ya biasalah Bu, anak-anak SD. Saya tuh punya murid yang menurut saya sikapnya, perilakunya itu kurang baik Bu. Mm-mm, Dia itu sering bicara kotor, mm-mm, dia sering ngecek temennya, mm-mm, ngeceknya itu tuh bawa-bawa nama orang tua. mm-mm, Misalnya lagi main-main gak tanpa ada sebab, tanpa ada apa, tiba-tiba dia nyebut nama orang tua temennya. Misalnya nama temennya Ali, Ali, Ali. Nah gitu nah si anak yang punya bapak bernama Ali ini kan langsung marah tuh. Terus mm-mm, akhirnya berantem. mm-mm, Ada juga si anak ini tuh ketika pelajaran, ketika saya menjelaskan materi gitu ya, si anak ini kita sebut saja si X gitu ya, si X ini tuh tidak memperhatikan saya, malah dia lihat temennya mengecek temennya. Kebetulan di kelas saya kan saya atur posisi duduknya itu letter kubu, mm-mm, jadi anak itu bisa saling berhadapan gitu kan. Ketika mm-mm, anak-anak yang lain itu memperhatikan saya, nah si X ini itu malah melihat temennya terus ngecek-ngecek kayak menjulurkan lidah, pemelat-melat, kayak gitu loh Bu. Nah, yang si anak yang mau lihatnya itu kan jengkel. mm-mm, Akhirnya ya konsentrasinya pecah dan ujung-ujungnya bisa berantem juga Bu. mm. Itu. Jadi permasalahannya ini ada satu anak nih ya yang perilakunya kurang bagus, perkataannya jelek, kemudian dia juga anaknya suka mengejek temannya gitu ya. Menurut Iya, Bu Nuria, perilaku yang baik seorang murid itu yang bagaimana? ya, perilaku seorang murid yang baik menurut saya, dia bersikap sopan. Sopannya ini ya sopan sopan dalam berbicara, sopan dalam berperilaku, sopan dalam berbicara tentunya dia itu berbicaranya yang baik-baik, tidak berbicara kotor gitu ya Bu. Sikapnya juga sopan. Ketika di kelas ya, ketika proses pembelajaran ya dia aktif dalam pembelajaran, memperhatikan gurunya ketika gurunya menjelaskan materi, tidak mengejek temannya, berempati kepada temannya, dan menolong temannya ketika temannya ini membutuhkan, walaupun tidak disuruh untuk menolong, tapi anak ini punya inisiatif untuk menolong gitu. Jadi dia saling menyayangi teman gitu. Ya, jadi Seperti menurut Bu itu. Nuria, perilaku yang baik seorang anak itu yang sopan dalam perkataan dan perbuatan, kemudian nolong teman, berinisiatif gitu ya, Bu ya, tanpa diminta juga dia tetap menolong. Kalau menurut Bu Nuria nih, si anak yang lumayan bermasalah ini tuh antara skala 1 sampai 10 dia ada di posisi berapa nih, Bu? Tentang sopan santunnya ini. Dari 1 sampai 10 tingkat kebaikannya maksudnya Bu. Iya betul. Itu maksud saya. 1 sampai 10 kira-kira si X ini ada di posisi 4 kali ya Bu. Di posisi 4 dari 10 ya berarti. Iya. Nah, yang Ibu Bu Nuria inginkan nih peningkatannya itu si anak ini biar ada di posisi berapa gitu. Saya berharapnya bisa di angka 7 lah. 7 itu menurut saya sudah
baik gitu, Bu. Sudah bagus nih. Karena untuk di posisi 10, tadi kan 1 sampai 10, berarti kan 10 paling tinggi ya, 10 sempurna. Kan ya kita sebagai manusia tentu tidak bisa menjadi manusia yang sempurna. Ya 7 itu menurut saya sudah bagus, Bu. Berarti Bu Nuria inginnya nih si anak mengalami perubahan perilaku yang lebih baik ke paling enggak ke nilainya 7 gitulah ya. Nah, kemudian rencananya Bu Nuria apa ini untuk mencapai di poin 7 itu? Oke, rencana saya karena ketika dia melakukan kesalahan, kemarin itu saya cuma menegur, menasihati. Oke, setelah ditegur, dinasehati, dia mendengarkan. 1 2 hari dia tidak ngejek temennya, 1 2 hari dia berperilaku baik. Tapi setelah itu ya dia melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi mungkin saya akan membuat kesepakatan kelas dari semua anak yang ada di kelas saya. Dari kesepakatan-kesepakatan itu nanti akan dibuat keyakinan kelas. Gitu ya, Bu. Karena dengan begitu, dengan anak membuatnya secara langsung, mereka membuat sendiri kesepakatan itu, keyakinan itu, maka mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka sepakati. Itu ya, Bu. Ya, ide yang cukup bagus ya dari Bu Nuria. Jadi sebenarnya Bu Nuria kan tadi mengatakan sudah berusaha menegur, menasehati, tapi ternyata itu efeknya tidak terlalu bagus. Maksudnya dia berubah 1 2 hari, tapi setelah itu berulang kembali gitu. Bu Nuria kemudian punya rencana untuk membuat kesepakatan kelas yang dijadikan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu diharapkan akan meningkatkan rasa tanggung jawab siswa, begitu ya Bu. Terus sudah hal yang luar biasa. Nah, apakah ada rencana lain selain itu yang mungkin bisa dijadikan alternatif lain jika itu masih belum berhasil? Rencana lain ini kali ya, Bu. Mungkin saya akan menayangkan video tentang peran-peran. Itu kan biasanya tuh ada cerita tentang kartun, animasi-animasi itu tentang tokoh yang sikapnya baik, bagaimana tokoh yang sikapnya buruk akan mendapatkan konsekuensi apa. Nah, saya harapkan dari tayangan video tersebut si anak ini tuh belajar, oh, jika saya berbuat jelek seperti itu, maka saya akan mendapatkan konsekuensi yang seperti ini, saya akan seperti ini. Itu ya, Bu ya. Ya, itu menurut saya juga lumayan bagus itu melalui video. Nah, menurut Bu Nuria dari kedua rencana yang sudah Bu Nuria rencanakan ini, tingkat keberhasilannya akan sejauh mana nih menurut Bu Nuria? Tingkat keberhasilannya menurut saya rencana saya akan berhasil itu ya, Bu, Ya. jika si X ini berubah sikapnya. Dia sudah tidak mengejek temannya lagi, dia aktif di pembelajaran, memperhatikan saya ketika saya menjelaskan materi, dia sudah tidak berbicara kotor lagi, bisa menjaga kesopanan, baik itu kesopanan dalam berbicara maupun kesopanan dalam perilakunya. Seperti itu ya. Iya, berarti menurut Bu Nuria tingkat keberhasilannya itu jika si anak ini sudah memenuhi indikator siswa baik ya. Seperti itu ya, Ya. kurang lebih. Nah, dalam waktu dekat ini kira-kira kapan nih Bu Nuria mau mulai menerapkan rencana aksinya Bu Nuria ini? Besok deh, Bu. Saya nanti malam akan cari referensi video yang tentang tokoh animasi peran tadi. Saya akan mencari referensinya. Terus besok juga saya akan mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk membuat kesepakatan keyakinan kelas. Seperti itu, Bu. Ah, hebat sekali ya, berarti gercep nih ya Bu Nuria besok langsung mau melaksanakan ini. Kemudian Ya. komitmennya untuk rencana aksinya Bu Nuria ini bagaimana nih, Bu Nuria? Komitmen saya tentu itu ya, Bu. Saya akan melaksanakan itu tadi, mengajak anak-anak murid saya untuk membuat keyakinan kelas. Dari kesepakatan kelas maka membentuk keyakinan kelas. Selain itu juga itu tadi
menayangkan video itu dari setelah sudah mendapatkan keyakinan kelas, ditambah lagi penayangan video, apakah si anak ini sudah berubah atau belum, gitu, Bu. Mm-mm. Kira-kira kalau belum berhasil, kalau sikapnya belum berubah, jadi saya perlu mereview lagi, merefleksi lagi hal apa lagi yang akan saya terapkan kepada si anak ini, kepada si X ini, gitu ya, Bu. Iya. Jika rencana 1-2 itu tadi mungkin belum berpengaruh banyak nih untuk si siswa, tindak lanjut apa yang akan Bu Nuria lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Jika 1-2 itu belum berhasil juga, mungkin saya akan mencoba menerapkan segitiga restitusi kepada si anak ini ya, Bu ya. Berarti Atau bisa juga dikatakan coaching pribadi kepada si oh X iya, ini. coaching pribadi ya berarti. Iya itu Iya. rencananya yang sudah bagus sekali nih. Kemudian mungkin ada siapa nih orang yang bisa membantu Bu Nuria untuk mencapai tujuan ini? Yang bisa membantu. Mm-mm. Mungkin bisa membantu mengawasi kali ya, Bu ya. Iya. Mengawasi apakah si anak ini tuh benar-benar berubah atau tidak gitu. Mm-mm. Oke, saya akan minta bantuan sama guru mapel ya, Bu. Guru mapel Mm. PJOK sama guru mapel PAI agama. Saya akan minta beliau-beliau untuk mengawasi apakah si X ini ketika pelajarannya beliau-beliau ini apakah juga aktif, apakah juga perilakunya sopan, apakah juga tidak mengganggu temannya, walaupun itu bersama guru lain, bukan bersama saya. Seperti itu kali ya, Bu ya. Iya, itu sudah luar biasa sekali ya. Saya sangat penasaran banget ini ya sama rencana aksinya Bu Nuria untuk mengatasi permasalahan ini karena kita tahu pasti yang menghadapi masalah ini bukan cuma Bu Nuria, pasti guru-guru lain juga banyak gitu yang mengalaminya ya kan. Jadi nanti saya mungkin kita nanti bisa ngobrol lagi ya Bu besok-besok gitu tentang masalah ini sejauh mana perkembangan yang Bu Nuria lakukan di kelas ini ya. Ya, ya Bu. Nanti saya akan ceritakan hasilnya kepada Ibu ya. Iya. Kesimpulan pembicaraan kita pada hari ini menurut Bu Nuria apa nih? Kesimpulannya jadi uh, kita tuh sebagai guru selain memberikan ilmu pengetahuan, kita juga harus mengajarkan attitude gitu ya. Hmm, Karena menurut saya itu attitude lebih penting dari ilmu pengetahuan. Percuma kalau dia pintar tapi attitude-nya buruk juga menurut saya itu percuma lah, kurang kurang baik gitu, Bu. iya, betul sekali Bu. Menurut saya juga begitu. Yang kita pentingkan itu bukan hanya pengetahuannya saja, tapi juga perilakunya harus baik ya. Ya, mungkin apakah ada yang ingin Bu Nuria sampaikan lagi? Saya rasa sudah, Bu. Sudah ya. Gimana nih Ya. perasaannya setelah kita ngobrol kurang lebih 15 menit ini? Nah, berkat bantuan Ibu ini saya jadi ini, Bu. Plong gitu rasanya hatinya. Terus saya juga dapat inspirasi. Jadi saya lebih fresh gitu mendapatkan ide solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu Ispa ya. Ya sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah banget nih ya kalau saya bisa membantu Bu Nuria untuk mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Mudah-mudahan nanti rencana Bu Nuria bisa terlaksana dengan baik dan sukses nanti ya Bu Nuria. Ya. Eh, saya rasa cukup ya Bu Nuria ya. Iya, Eh, Bu. saya rasa cukup pembicaraan kita hari ini. Terima kasih Bu Nuria. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Saya tunggu ceritanya lagi ya besok perkembangan dari rencananya. Ya, Ya, terima siap kasih Bu siap siap siap. Nuria. Assalamualaikum.